Ini profil mereka. Kalian semua, perkenalkan diri. Di medan perang Timur Tengah, 12 peluru. Aku menerima semuanya untuk sang kepala dan memblokir semuanya. Di cekungan Amazon, aku membunuh seekor buaya 10 kaki dengan tangan kosong, kejuaraan tarung bebas dunia juara 3 kali. Sampai hari ini, aku masih tak terkalahkan. Wow, begitu banyak orang mengantre untuk pekerjaan ini. Siapa sangka pasarnya akan sepanas ini? Kamu di sini. Untuk wawancara juga. Ya? Anda pasti wanita yang butuh bantuan, kan? Nama saya Leo Vance. Baru turun gunung. Lihat dia. Dia punya kelas, penampilan, dan segalanya. Kenapa wanita seperti dia memilih jalan ini? Nama Anda tidak di daftar ini. Siapa yang mengirim Anda? Saya melihatnya di selebaran. Itu ada alamat Anda di situ. Saya bertanya jalan ke sini. Apa yang kamu bawa orang-orang ini ke sini? Mereka lebih jelek dari yang sebelumnya. Itu akan merusak gen anak itu. Anak? Ya. Lihat aku. Fitur lumayan, wajah tampan, tubuh sehat, tidak ada kebiasaan buruk. Saya jamin, saya bisa memberi Anda cantik, pintar, dan sangat sehat bayi. Apa yang Anda bicarakan? Anda tidak membayar donor sperma? Meskipun foto ini agak terbuka, saya masih bisa mengenali Anda, pasti Anda. Pekerjaan ini, saya ambil. Saya jamin akan menyelesaikan misi. Jelaskan padaku. Apa yang terjadi di sini? Maaf, Ibu Sterling. Minggu lalu Anda menugaskan saya untuk outsourcing. Saya ambil jalan pintas. Saya gabungkan semuanya ke perusahaan yang baru didirikan. Mereka pasti mencampur adukan rekrutmen pengawal dengan rekrutmen yang lain. Itu. Kamu bisa keluar. Ibu Sterling, saya. Sekarang, segera, saya akan menghilang. Ya. Jadi dia hanya gigolo. Hei, kawan. Jaga mulutmu. Saya di sini untuk membantu, sungguhan, saya bukan playboy. Nantas, Cukup. Yang saya butuhkan adalah seorang pengawal. Seseorang yang bisa menahan peluru, tahan terhadap pembunuhan, dan mati sebelum saya. Jika sampai seperti itu, pengawal kelas atas, apakah Anda mengerti? kamu harus bilang dari tadi. Pengawal? Itu. Saya bahkan lebih hebat dalam itu. Menahan peluru, kan? Tahan peluru. Saya sudah berlatih sampai tingkat ke-7. Anak muda, kamu setidaknya harus membuat kebohonganmu masuk akal. Setiap orang dari kami di sini telah melalui hujan peluru dan bertahan hidup. Lihat ini. Ini. Nah, itu yang disebut keahlian. Tidak buruk. Kami mengandalkan pengalaman, naluri, dan banyak pertemuan dengan kematian untuk mengasah kemampuan. Bukan omong kosong. Kamu benar tentang itu. Tapi, urusan di belakang layar. Kamu siapa? Berani sekali kau menyentuhku? Lagi? Ada situasi. Mundur. Dimengerti. Ibu Sterling. Selesai. Aku akan membunuhmu. Hei, jangan salah sangka. Aku menyelamatkanmu. Ada penembak jitu di luar. Anak. Kalau kamu mau jadi orang aneh, akui saja. Membuat alasan yang konyol? Kamu benar-benar kira kami semua hanya pajangan? Penembak jitu? Penembak jitu apa? Penembak itu setidaknya 6 mil jauhnya. Kamu tidak bisa melihatnya. Itu normal. Kamu benar-benar berani. Kamu hanya seorang mesum. Cukup. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu bukan apa-apa. Terima kasih. Baiklah. Kalau begitu, aku akan berterima kasih dengan cara yang pantas. Tadi, tangan mana yang kamu gunakan untuk menyentuhku? Dengarkan. Kamu punya misi baru. Aku ingin tangan kanannya dipotong untukku. Mengerti? Ibu Sterling. Anak, jangan salahkan kami. Salahkan tanganmu yang usil. Ibu Sterling, jangan tersinggung. Tapi dengan kelompok ini, mereka bahkan tidak bisa mendekatiku. Mencari mati?
Bagaimana dengan ini? Aku hanya perlu satu jari untuk mengalahkan kalian. Aku akan mengalahkan setiap orang terakhir dari kalian. Kamu cari masalah. Kamu mau berkelahi. Pengawal top dunia, ya? Orang-orang ini tidak sehebat klaim mereka. Lihat itu, Ibu Sterling. Sekarang kamu tahu kemampuanku. Sebagai pengawal, aku yang asli. Mungkin. Dengan kemampuannya, dia benar-benar bisa membantuku keluar dari masalah ini. Ibu, seseorang memasang hadiah 30 juta dolar di dark web untuk kepalaku. Ah, ini semua karena kamu dan sistem Genesis yang kamu kembangkan. Kamu menginjak kaki para investor itu. Bagaimana jika kamu jual saja sistem itu pada mereka? Ibu tahu ini adalah karya hidupmu, tapi hidupmu lebih berharga daripada uang sebanyak apapun. Ibu, orang-orang itu telah memonopoli industri selama 20 tahun. Pikirkan semua usaha kecil yang membayar biaya paten selangit setiap tahun, bersujud pada mereka hanya untuk bertahan hidup. Kali ini, aku, Chloe Sterling, akan menjatuhkan mereka. Berikan dia cek. Makanan dan penginapan sudah termasuk. Pengawal pribadi 24,7. 3 tahun. 30 juta dolar. 3 tahun, 30 juta dolar. Aku kaya, aku kaya. Merevitalisasi puncak naga. Siapa lagi yang sanggup melakukan tugas ini? Mereka berdua telah bertemu. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Mereka bertemu begitu cepat. Tentu saja. Kamu pikir iklan hadiah untuk anak itu diposting oleh siapa? Kamu? Dan perusahaan itu dibuka oleh siapa? Setelah dia bersatu dengan jodohnya yang ditakdirkan, dan sebab akibat menjadi satu, barulah dia bisa menjadi abadi di antara para abadi. Baiklah, Master. Kamu benar-benar mengerahkan segalanya. Keuntungan jadi kaya. Benar-benar di luar bayangan. Mulai sekarang aku tinggal di sini. Apa lagi? Lagi pula, kau pengawal pribadiku. Mau tinggal di mana lagi? Cari apa? Di mana kamarku? Kamar kamu? Buat apa pengawal butuh kamar? Kau pengawal pribadiku, ingat? Kamu tidak boleh lebih dari 3 kaki dariku setiap saat. Dalam 3 kaki. Jadi kalau kita tidur malam, itu juga dalam 3 kaki? Tentu saja. Aku mau tidur sekarang. Biarkan aku mengingatkanmu. Para pembunuh itu suka menyerang di malam hari. Kamu harus tetap waspada. Ini tidak begitu seperti yang kuharapkan. Tapi, demi kebangkitan puncak naga, aku akan menahannya. Pembunuh. 4 Jenderal Ilahi, malam ini, aku mengandalkan kalian. Chloe Sterling. Kau lolos sekali di siang hari. Tapi malam ini, aku akan mengambil nyawamu. Kalian siapa? Tempat tidur yang empuk dan besar. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Mesum, Hei, kenapa berteriak-teriak? Pagi-pagi begini, dan... siapa bilang kau boleh naik ke tempat tidurku? Tadi malam, aku benar-benar menangkap seorang pembunuh. Itu melelahkanku. Apa kau tega melihatku tidur di lantai? Apa? Pembunuh?
Kayaknya kau menangkapnya di dalam mimpi. Ibu Sterling, pagi ini, kami menemukan mayat seorang pembunuh di luar villa. Kematiannya mengerikan. Bagaimana tadi? Lihat, sudah kubilang. Kamu beruntung. Hanya sekali ini, paham? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu bilang aku tidak boleh pergi lebih dari 1 meter? Keluar. Wanita itu sungguh luar biasa. Ibu Sterling, kamu butuh tisu? Diam. Dasar orang-orang tidak berguna. Mereka berani menyebut diri mereka sebagai pembunuh bayaran paling handal di dark web, dan berani mengaku tidak pernah gagal. Lalu kenapa mereka bahkan tidak bisa membunuh Chloe Sterling? Demon. Segera hubungi pembunuh bayaran lain. Chloe Sterling tidak boleh hidup. Oh, ayah. Sebenarnya, untuk mendapatkan sistem Genesis, kita tidak harus membunuhnya. Kita juga bisa memilikinya. Demon. Seberapa yakin kamu? Oh, jangan khawatir, ayah. Dia pasti tidak akan lolos dari genggamanku. Tunggu kabar baikku. Kembali bekerja. Baik, Ibu Sterling. Hei cantik. Kemari. Di sini. Ayo ke sini. Cantik. Wajahmu. Apa? Ada apa? Alismu bersinar ceria. Matamu berbinar-binar karena cinta. Bintang pernikahan sedang bergerak. Jika kamu mengganggu karyawanku lagi, aku akan potong gajimu. Keluar. Lain kali, akan kuberi ramalan. Dia keluar, cepat. Itu pengawal baru, dia sangat tampan. Dan dia sangat menarik. Ku dengar dia dari pegunungan, seorang biksu Tao. Biksu Tao? Para wanita. Mau diramal? Baca garis tangan, sekali, hanya seharga. Grup Sterling memang tempat yang tepat untuk menemukan wanita-wanita cantik seperti ini. Wow, kaki yang indah. Wow, lekuk tubuh yang indah. Oh, Tuan Black. Menjatuhkan Chloe Sterling sekarang adalah prioritas utama. Aku tahu. Kali ini, aku akan mendapatkan gadis itu dan hadiahnya. Ayo. Bagaimana penampilanku hari ini? Apakah pakaianku hari ini cukup gagah? Tuan Black, Anda benar-benar tampan dan gagah dan sangat terhormat. Kantor CEO. Tidak boleh ada orang tanpa izin. Terutama seseorang sepertimu, berbau kesombongan, pasti tidak diizinkan masuk. Kamu cari mati? Kamu tahu siapa aku, bocah? Tidak. Dan aku tidak mau tahu. Tapi lihat saja kamu pasti bukan orang baik. Habiskan dia. Damon. Apa yang kamu lakukan di sini? Chloe. Aku dengar kamu menjadi target di dark web. Target di dark web? Bukankah ini perbuatan keluarga Black? Chloe. Itu benar-benar kesalahpahaman. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk membantumu. Keduanya adalah pengawal terbaik yang ditawarkan keluarga Black. Baiklah, terima kasih atas tawarannya, Tuan Black. Tapi, aku sudah menemukan seorang pengawal. Dia? Lihat dirimu. Orang gunung baru turun gunung, ya. Aku bukan orang gunung. Aku pengawal pribadi, makasih. Baik. Kalau begitu, aku ingin melihat. Apa yang membuatmu layak menjadi pengawal Chloe? Habiskan dia. Sempurna. Mari kita lihat bagaimana orang ini bertarung melawan pengawal keluarga Black. Kamu. Apa? Kamu mau merasakan juga? Dengan keberanian seperti itu, kamu masih berpikir bisa main perempuan? Kalau aku jadi kamu, aku akan mencari tempat sembunyi. Menyedihkan. Anak muda. Kamu menghancurkan rencanaku. Tunggu saja.
Aku tidak akan melepaskanmu. Orang ini, dia benar-benar terus mengejutkanku, lagi dan lagi. Sebenarnya apa kekuatan sebenarnya? Jadi, merasa sedikit deg-degan di hati, Mimpimu. masih menyangkal. Aku mau mandi, kamu tidak perlu mengikutiku. Itu bisa kamu katakan lebih awal, mengikutimu terus melelahkan bagiku juga. Kamu. Pergerakan. Pembunuh bayaran. Nyawamu melayang. Wah, Betapa cerewetnya. jadi, dia pengawal barumu? Pengawalmu melihat semuanya. Katakan padaku, apakah itu disengaja? Apa aku tidak tahu malu? Bukankah kamu? Tadi malam, kamu bahkan merangkak keranjangku. Apa? Dia merangkak keranjangmu. Bukan begitu, baiklah, nanti ku jelaskan, oke? Dan kamu juga. Kamu kembali tanpa bilang padaku. Ini sahabatku, Mia. Malam ini, kita perlu bicara. Kamu libur malam ini. Libur malam? Bagaimana dengan keamananmu? Seorang pembunuh bayaran baru saja mati tadi malam. Kupikir mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Sekarang pergi. Kau mengusirku begitu saja? Hah? Sempurna. Waktunya menjelajahi kota besar dan melihat para wanita cantik. Oh, tidak. Pemandangannya. Chloe, postur tubuhmu sangat sempurna. Aku bertanya-tanya pria mana yang cukup beruntung memilikimu. Pria? Kenapa aku butuh pria? Pria semuanya hewan. Aku tidak pernah menganggap mereka serius. Aku hanya memanggil mereka saat butuh, dan mengusir mereka setelah selesai. Itu saja yang kubutuhkan. Melihat-lihat, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dua orang di rumah. Jauh sekali. Mereka berdua, meski agak pemarah, adalah benar-benar cantik. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Sekalian saja lihat apa yang mereka bicarakan. Begitulah akibatnya menggodaku. Waktunya mandi. Ini terlalu indah. Aku datang. Tadi, Sepertinya ada sesuatu berlari lewat. Jangan konyol, itu hanya angin. Hari ini, kamu akan urus bocah itu untukku. Ya, juga. Aku merasa sangat kesal hari ini. Dan aku akan melampiaskan semuanya pada Chloe Sterling. Kau punya gas pingsannya. Di sini. Sebentar lagi, aku akan menghirupnya sendiri. Pertama, kita urus bocah itu. Lalu, aku akan memiliki cerita yang sangat mengguncang dengan Chloe. Minggir. Chloe, kau mencium sesuatu? Mungkin hanya sabun mandi. Tunggu, itu tidak benar. Aku merasa sangat panas. Chloe? Ada apa? Demon Black. Oh tidak, itu gas pingsan. 2 jadi 1. Sayangmu sudah di sini. Berani kamu? Apa yang tidak aku berani? Hari ini, aku akan membuatmu menjadi milikku. Ah, Tuan Black, rumah. Kami tidak menemukan bocah itu. Tidak ada di mana-mana, ya. Lebih baik lagi. Maka aku bisa menikmati kedua wanita cantik ini dengan santai. Aku mulai sedikit tidak sabar. Musik. Tuan Black, putar apa? Putar. 2 harimau kecil. Siap.
Dua harimau kecil berlari kencang. Tidak, Kemari, sayang. tidak. Lepaskan aku. Tahan mereka. Lepaskan aku. Jangan terburu-buru. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Lepaskan aku. Tolong. Kamu akan mati secara mengerikan. Kau percaya itu? Kamu lagi, bocah. Kamu terus menggangguku, menghancurkan rencanaku. Hari ini aku akan menghajar. Kamu dan pasukan apa? Aku tahu kamu punya kemampuan. Jadi, aku bawa petarung terbaikku hari ini. Mereka ini hanya satu langkah di bawah kultivator. Kamu tahu tentang kultivasi? Apa? Kamu takut? Terlambat. Tangkap dia sekarang. Lumpuhkan dia. Nikmati pertunjukannya. Dan aku akan bersenang-senang sendiri. Manis. Aku datang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sayang. Lepaskan. Tolong. Tidak lihat aku sibuk. Pergi. Apa yang kau gagap-gagap? Tidak mungkin. Orang-orang yang kau sewa menyedihkan. Git, aku bahkan tidak serius, dan mereka semua sudah jatuh. Membosankan. Tunggu. Aku. Berhenti gagap. Ayolah, tunjukkan apa yang kau punya. Tidak. Itu saja yang kau punya? Tidak cukup bagus. Bangun dan terus bertarung. Bung. Ayolah. Teruskan. Bung, aku salah. Ampuni aku. Aku tidak akan mengulanginya, sumpah. Kemari. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kamu ternyata baik. Terima kasih. Tapi, aku akan melumpuhkanmu. Diam, pergi. Memalukan banget. Aku butuh. Apa? Damon itu, dia benar-benar jahat. Gas pingsan ini. Dia benar-benar mencampurnya dengan obat perangsang. Mantra pengusiran roh, bersihkan. Ganteng banget. Cantik. Hei, hentikan, kamu akan mengganggu konsentrasiku. Mantra pengusiran roh, bersihkan. Kemarilah. Ada satu lagi, Cium aku. Master, tidak pernah mengajarkanku, DSR, cara membersihkan dua orang sekaligus. Jika aku tidak segera membantu mereka, mereka akan meledak dan mati. Tapi aku hanya bisa merapal mantra pada satu orang. Maksudmu, aku harus menggunakan cara lain untuk menyelamatkan yang satunya. Bagaimana aku harus memilih? Yang satu menawan dan anggun, seorang cantik yang memukau. Yang lain, seorang CEO yang super dingin. Ini, Divine. Ini pilihan yang mustahil. Ini takdir. Tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Mantra pengusiran roh. Bersihkan. Kemarilah. Aku tidak tahan lagi. Bertahan. Selesai. Pantas muridku. Aku tidak memanjakanmu sia-sia. Kamu punya gayaku yang dulu. Master, kamu selalu menjebak Leo. Dia seharusnya turun gunung untuk mencari uang dan menghidupkan kembali puncak naga. Dan lihat apa yang terjadi. Dia tidak menghasilkan 1 sen pun dan malah terjerat masalah. Apa yang kau tahu? Ini yang disebut lingkaran karma. Kesempatan yang dikirim surga. Mulai sekarang, Leo jalan keabadian. Akan mencapai langit.
Nah, gitu dong. Jauh lebih imut. Leo fans. Dasar kamu, aku akan membunuhmu. Kamu bagaimana kau bisa melakukan itu padaku? Aku akan membunuhmu. Jangan salah sangka, biarkan aku menjelaskan. Kemarin, aku bukan yang memulainya. Aku bahkan belum siap. Kau yang mendekatiku, lalu kita hanya... Itu bohong. Kenapa aku akan dengan orang sepertimu melakukan hal seperti itu? Kamu, keluar, keluar. Leo fans, aku akan membunuhmu. Wah. Aku tidak melihat. Aku tidak melihat. Aku benar-benar tidak melihat. Kamu, keluar. Kalian berdua. Sayang, dia tidur denganmu? Oh, sayang, jangan terlalu sedih. Ini bukan masalah besar. Anggap saja seperti kau digigit oleh anjing. Lagi pula, dia tidak jelek. Bukannya kau rugi. Digigit anjing? Menurutku dia hanya bersikap tidak masuk akal. Leo fans, kau dengarkan aku. Kesepakatan yang kita setujui, komisi 30 juta dolar, kau tidak akan mendapat 1 sen pun. Kau tidak akan mendapat 1 sen pun dariku. Apa? Kau tidak membayar? Itu tidak akan berhasil. Aku menyelamatkanmu 2 kali. Dan, aku bahkan membantumu menangani masalah besar itu, Damon Black. Bagaimana kau bisa tidak membayar komisiku? Aku butuh 30 juta dolar itu untuk menghidupkan kembali puncak naga. Apa? Jadi tidur denganku gratis? Kau tidur denganku. Beruntung aku tidak memintamu membayar. Dan kau masih ingin komisimu? Mimpi saja, keluar. Tidak, tunggu. Biarkan aku menjelaskan. Aku bersumpah tidak sengaja. Aku hanya keluar sebentar, dan kau sudah dilecehkan oleh Damon Black. Jika aku tidak kembali tepat waktu, orang itu akan tidur denganmu. Diam. Sekarang juga. Keluar dari vilaku. Keluar. Baiklah. Tenang. Ini keterlaluan. Dia yang mendekatiku. Bagaimana dia tidak bisa membayarku? Bagaimana aku bisa menghidupkan puncak naga sekarang? Master, Stella. Aku telah mengecewakan kalian. Wanita itu mungkin masih marah besar. Terserah. Aku akan tidur di sini malam ini. Kerja. Siapa sangka, seseorang di sini bisa mengolah aura? Meski hanya dasar-dasarnya, itu tetap mengesankan. Lumayan. Mungkin aku harus memberinya beberapa petunjuk. Cantik, butuh bantuan? Ilmu pedangmu punya beberapa kekurangan. Berlatih sebanyak yang kau mau, itu sia-sia. Siapa kau? Apakah kau baru saja mengawasi latihanku? Jangan sombong. Ilmu pedangmu mungkin menakuti orang biasa, tapi bagiku, itu hanya permainan anak-anak. Itu lemah dan kurang kekuatan. Layak dicuri, masa? Berani kau menghina ilmu pedangku? Kau mati. Tidak percaya padaku? Masih tidak percaya? Coba saja. Hanya gaya, tanpa isi. Celah. Berani kau menggodaiku? Aku akan menghabisimu. Orang aneh. Jangan marah. Aku hanya menunjukkan celah-celahmu. Lihat itu, kau gugup lagi, membiarkan punggungmu terbuka. Sekarang kau punya lebih banyak celah. Kau menggodaiku. Aku akan bertarung sampai mati. Aku sungguh hanya menunjukkan celah-celahmu. Jangan marah sekarang. Mati. Lily, berhenti. Master, orang aneh itu menghina teknik pedang keluarga Sterling kita. Dan dia menggangguku. Orang aneh apa? Itu seorang master yang memberimu arahan. Aura sedalam lautan, kemauan kuat seperti naga. Aku selalu percaya itu hanya legenda, aku tak pernah membayangkan. Aku, Arthur Sterling, kepala keluarga Sterling, memberi hormat padamu, Master. Master. Dia? Diam. Muridku terlalu manja.
Master, tolong. Jangan turunkan levelmu ke dia. Setidaknya kau punya akal sehat. Jauh lebih baik dari muridmu. Kau, Pembalikan meridian. Kekacauan energi darah. Kau, Pak Tua, tak punya waktu lama. omong kosong. Guruku sehat bugar. Diam. Benar-benar seorang master. Sekali pandang, dan kau lihat cederaku. Aku memang terluka parah. Master, kesehatanmu. Begitulah takdirku. Aku akan cerita setelah kita kembali. Tak perlu pesimis. Penyakitmu ini bisa kuobati. Apa? Master, kau serius? 1 teratai kembar cahaya dan kegelapan, 3 herba Angelica, 1 herba Poria, plus setetes darah kehidupan dari kerabat dekat. Itu saja. Baik. Aku akan bersiap. Bagaimana cara menghubungimu? Saat kau siap, kirim saja seseorang untuk mencariku di grup Sterling. Oh, sial, aku akan terlambat, aku harus pergi. Grup Sterling. Master itu bekerja di perusahaan Chloe? Bagus. Master, apa dia benar-benar bisa menyembuhkanmu, Master? Nak, alammu masih terlalu rendah. Kau tak bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan Master itu sebenarnya. Kali ini, kita bertemu dermawan sejati. Cepat, beritahu Chloe. Suruh dia undang Master itu datang malam ini untuk makan malam. Ya, Master. Jadi kau bilang padaku kalau Chloe merekrut pengawal hebat. Dia menghabisi semua anak buahmu, membunuh mereka semua, dan melumpuhkanmu? Ya, Demon. Orang itu sungguh luar biasa. Kukira, dia seorang kultivator. Kultivator? Fiona, apa pendapatmu? Tidak ada kultivator sejati yang mau merendah menjadi bodyguard. Lagi pula, di keluarga Sterling, satu-satunya kultivator adalah Arthur. Plus, dia sudah sekarat. Kau dengar itu? Kau gagal. Bagaimana aku harus menghadapimu? Damon, aku bicara benar. Damon, masih membuat alasan? Keluarga Black tidak memelihara orang tak berguna. Terutama, orang sepertimu yang bahkan tidak bisa meneruskan garis keluarga. Demon. Demon, kasihanilah. Kita keluarga. Damon, kau tidak bisa berbuat ini. Damon? Damon, aku salah, oke. Damon, aku mohon. Kasihanilah. Damon. Keluarlah, Zeus. Tuan Black. Kegagalan lagi. Kalau begini terus, sistem genesis milik Chloe mungkin benar-benar akan selesai. Tenang. Dia tidak akan menyelesaikannya. Namun, yang membuatku penasaran adalah peluncuran AI ini dan dampak apa yang akan ditimbulkannya pada sindikat asingmu. Itu bukan urusanmu. Ingat saja, hanya dengan menghentikan sistem genesis, korporasi Black milikmu bisa go publik dengan sukses. Bos, apa yang kita lakukan selanjutnya? Saudara Sterling itu, Marcus dan Victor, mereka tidak pernah menyukai Chloe, kan? Mereka telah menerima begitu banyak bantuan dari kita. Saatnya mereka membayar. Maksudmu, jika Chloe kehabisan uang, bagaimana sistem genesisnya bisa selesai? Ada apa, sayang? Paman-pamanku, Marcus dan Victor, telah benar-benar bekerja sama untuk menguras dana grup Sterling. Sudah sampai pada titik di mana pengembangan sistem genesis benar-benar terhenti. Apa menurutmu paman-pamanmu? Bekerja sama dengan sindikat asing itu? Sangat mungkin. Mereka tidak pernah menyukai proyek sistem genesisku. Bantu aku atur pertemuan dengan Marcus dan Victor. Aku perlu bertanya pada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Halo? Lily? Apa? Kakek ingin aku membawa master perusahaan kembali bersamaku. Master apa? Aku juga tidak tahu. Kakek adalah seorang kultivator. Siapa yang mungkin dia anggap sebagai master? Selamat pagi, Nona-Nona, kesini untuk kerja. Kamu telat 1 jam. Nah, di jalan ke sini, aku bertemu seorang kakek yang sedang sekarat. Aku lihat dia mengalami pembalikan meridian dan pembusukan energi darah, jadi aku dengan santai menuliskan resep untuknya. Menyelamatkan nyawa adalah perbuatan baik, kan? Bukan begitu? Kamu bahkan tidak bisa berbohong dengan benar. Kakek sekarat macam apa yang akan menunggumu di taman saat subuh untuk minta resep? Gajimu hari ini dipotong. Ayolah, aku mengandalkan uang itu untuk membangkitkan puncak naga. Ayo. Kalau kamu tidak mau gajimu dipotong, Hah, oke.
Ikut aku menjalankan tugas. Hah? Orang ini bisa bertarung cukup baik. Mungkin dia akan berguna. Pelayan, ke sini. Terima kasih. Perhatikan tempat yang kamu lap. Aku baru saja membelikanmu baju baru ini. Ini enak banget. Makanan di kaki gunung ini enak sekali. Lihat dirimu. Seperti belum pernah makan sebelumnya. Keluarga Sterling tetua, ya? Chloe. Kenapa kamu mengundang kami ke sini? Markus, Victor. Silakan, duduk. Kita keluarga. Apa semua pengeluaran ini benar-benar perlu? Atau kamu butuh sesuatu dari kami? Markus, Victor. Bukankah ada beberapa hal yang harus kalian jelaskan padaku? Jelaskan dirimu. Jelaskan apa? Karena kau pura-pura bodoh, Markus. Biarkan aku mengingatkanmu. Mau bilang kenapa kau gelapkan dana perusahaan? Oh, itu. Victor dan aku sedang mengembangkan proyek. Kami jauh di atas anggaran. Jadi kami harus mengambil dana grup. Kenapa aku tidak diberitahu? Kenapa kami harus memberitahu? Chloe, kau mungkin CEO, tapi jangan lupa. Kami juga Sterling. Kami berhak menggunakan uang keluarga. Apa? Hanya kau yang bisa mengembangkan omong kosong sistem Genesis itu? Kami tidak bisa mendanai proyek kami sendiri? Tapi mengembangkan sistem Genesis disetujui oleh kakek. Kalian berdua setuju saat itu. Kenapa kalian mundur dari janji kalian sekarang? Yah, kami tidak menduga proyek kami akan mengalami masalah juga. Jadi kami harus mengambil dana grup. Ada masalah dengan itu? Dengar semuanya. Tentang prioritas. Kan? Chloe, biarkan pamanmu Victor memberimu sedikit nasihat. Yang disebut sistem Genesis omong kosong milikmu adalah lubang uang. Hentikan saja. Tepat. Aku juga dengar. Banyak perusahaan asing berencana mengakuisisi sistem Genesis. Menurutku, jual saja kepada mereka. Itu juga bisa. Sistem Genesis sangat penting bagi masa depan Ateria. Bagaimana bisa kita menjualnya begitu saja? Markus, Victor, apakah kalian menerima suap dari orang-orang tertentu? Jangan lupa. Kalian sendiri adalah penduduk Ateria. Berani kau. Jaga mulutmu. Kau tidak punya rasa hormat pada yang lebih tua? Apakah kalian menerima uang atau tidak? Kalian tahu kebenarannya. Saranku, kembalikan uangnya sekarang. Jika tidak, setiap hal mencurigakan yang kalian lakukan di belakang grup akan kuberitahukan setiap detailnya kepada kakek. Kau tidak akan berani. Lihat saja nanti. Anak kurang ajar. Kau perlu diberi pelajaran. Berani kau bicara pada bosku seperti itu? Siapa yang memberimu keberanian? Bosmu? Kamu tidak berguna. Bisnis keluarga Sterling kami bukanlah sesuatu yang bisa dicampuri oleh budak gaji sepertimu. Jika kamu ingin hidup, pergi sekarang. Ada apa dengan kalian orang-orang dari bawah gunung? Kalian semua cepat marah? Sepertinya hari ini, aku harus membantu kalian menenangkan diri. Astaga. Chloe, berapa banyak yang kau bayar untuk menyewa orang bodoh seperti itu? Berani bicara seperti itu pada Victor. Anak muda, biar ku beritahu kamu. Cara Victor Sterling di Riverdale terkenal kejam. Jangan biarkan sedikit uang mengorbankan nyawamu di sini. Anak muda, bagaimana rasanya? Victor, jangan terlalu jauh. Dia bersamaku. Denganmu? Chloe, aku hanya memberimu pelajaran gratis dalam mendisiplinkan priamu. Supaya dia tidak membuat marah orang yang salah dan menyeretmu ikut bersamanya. Kau? Tak pernah kupikir kalian orang kaya di sini semua begitu sombong. Victor, kan? Kamu kaya raya. Aku baik-baik saja. Cukup kaya untuk membeli nyawamu 100 kali lipat. Jadi sekaya itu ya? Kalau begitu, untuk botol yang baru kau pecahkan, kau bayar aku $1 juta dan aku akan membiarkanmu hidup. Kamu benar-benar orang bodoh total. Berani minta uang pada Victor. Bahkan jika kau dapat uangnya, kau pikir kau akan hidup untuk membelanjakannya? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Dulu, ada seorang bos besar yang kakinya oleh Victor di sini dihancurkan. Dan pada akhirnya, dia tetap membayarku $20 juta. Leo,
Berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi. Aku tidak pergi. Ini kesempatan bagus untuk mencari uang dan menghidupkan kembali puncak naga. Aku tidak ingin bekerja untukmu seumur hidupku. Jadi kau Victor, ya, $1 juta. Untuk nyawamu. Itu adalah harga yang sangat wajar. Untuk membeli nyawaku. Kamu benar-benar keterlaluan. Cukup. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Jangan libatkan dia. Ya, aku harus memberi Chloe muka, bagaimanapun juga. Suruh priamu berlutut dan minta maaf padaku, dan aku akan melepaskannya. Kau. Hei, jangan menghalangi jalanku saat aku sedang mencari uang. Hei, aku bicara padamu. Cepat dan beri aku jawaban. Cari uang? Akan kubuat kau dapat banyak uang. Itu $2 juta. Lanjutkan. Dasar orang bodoh yang keras kepala. Itu cukup untuk menghidupkan kembali puncak naga. Apakah itu tunai? Atau kartu? Kepalamu sangat keras. Uang? Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Kau main-main denganku? Main-main denganmu? Victor di sini hari ini sedang main-main denganmu. Apa yang akan kau lakukan? Leo, jangan gegabah. Victor sudah mengendalikan semuanya di dunia bawah River City selama bertahun-tahun. Jangan coba-coba melawannya. Di seluruh Riverdale, kamu adalah orang pertama yang berani menyentuhku. Aku janji, kamu akan menjadi yang terakhir. Masuk ke sini, kalian semua, sekarang. Victor, dia tidak bermaksud begitu. Kumohon, lepaskan dia. Kumohon. Baiklah. Berhenti mengembangkan sistem Genesis, dan aku mungkin membiarkan bocah ini hidup. Leo, pergi dari sini. Tidak. Tapi kalau aku pergi sekarang, bagaimana jika kamu tidak membayarku untuk pekerjaan hari ini? Pergi. Kamu tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Hajar bocah ini. Nah, ini baru pemandangan favoritku, bos. Jangan lupa kenaikan gajiku, oke? Leo, anak buah Victor. Semua dilatih dengan biaya besar. Mereka petarung elit. Kamu yakin bisa menghadapi mereka? Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Lari. Lari. Balik sini. 45 miliar rupiah. Bayar sekarang, dan mungkin kita bisa bicara. Kamu masih mikirin uang? Kamu pikir kamu akan hidup untuk menghabiskannya? Mundur. Aku panggil bantuan. Panggil panter bayangan ke sini. Aku diserang. Panter. Baik Markus maupun Victor ada di dalam. Saatnya. Bersenang-senang. Panter bayangan. Dia seorang kultivator. Aku berusaha keras untuk mendapatkan dukungannya. Bocah. Kamu mati. Leo, berhenti keras kepala. Panter bayangan itu adalah seorang kultivator. Tidak peduli sekuat apa orang biasa, mereka tidak akan pernah sebanding dengan seorang kultivator. Pergi saja. Panter bayangan, kamu pikir dia lebih tangguh dari naga kematian? Leo, kumohon, pergilah. Ya, ini bukan lelucon. Kamu bisa terbunuh. Mau pergi. Terlambat. Panter, ini dia bocahnya. Dia menyerangku. Kita habis. Panter, ini bocahnya. Dia berani menyentuhku. Kamu berani memukulku? Bocah. Kamu mau mati seperti apa? Victor, aku tidak mau uang itu lagi. Lepaskan dia saja, oke? Soal uang itu, aku memang tidak pernah berniat membayarmu, tapi bocah ini, dia harus mati hari ini. Aku akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping. Jadi kau panter bayangan? Kau bau darah. Kau berkultivasi dengan minum darah manusia. Kau tahu banyak, bocah. Karena kau tahu kekuatan panter, kau harus berlutut memohon nyawamu. Kenapa aku harus takut padamu? Orang sepertimu, manis kecil sepertimu, adalah aib bagi dunia kultivasi. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Berani-beraninya kau. Panter bayangan. Ada apa denganmu? Kebanyakan main-main, ya. Cukup, aku selesai bermain denganmu. Tangkap dia. Tangkap dia. Ini. Bagaimana ini mungkin? Dengan gerakan sepertimu, kau bahkan tidak sebanding denganku saat aku berusia 3 tahun. Mati terlalu baik untukmu, Indra Namurtan. Terlalu baik untuk bajingan sepertimu. Ini.
Bagaimana mungkin? Panter bayangan mati? Bocah, kau. Kau seorang kultivator juga. Seorang kultivator? Tidak. Itu orang yang kau sewa, panter bayangan ini, dia tidak berguna. Sekarang, giliranmu. Kau bisa ambil 3 juta dolar itu. Lepaskan aku. 3 juta? Tidak cukup. Kau akan mengembalikan semua uang yang kau gelapkan dari bosku, setiap sen, sekarang juga. Tidak. Tidak mungkin. Apa yang dia lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau sedang apa? Kau pikir kau sedang apa? Jangan coba-coba. Jangan pikirkan itu. Victor. Jadi tidak mungkin, ya, katakan lagi. Bocah. Jika kau menyentuh kami, kepala keluarga kami akan membuatmu membayar. Dia juga seorang kultivator. Dia bukan seseorang yang sampah seperti panter bayangan bisa dibandingkan. Dengar, bocah. Kau. Oh, Markus. Hei. Cukup bicara. Bayar, sekarang. Hei, si manis, kau mati. Kesempatan terakhir. Leo, ini. Bos, jangan khawatir. Uangnya, pasti akan kukembalikan untukmu. Anggap saja lunas untuk malam itu. Silakan. Bunuh aku. Kepala keluarga kami akan mencabik-cabikmu. Tidak buruk. Ternyata punya nyali juga. Kalau begitu, mati. Berhenti. Lily. Itu dia. Orang tua yang tempo hari itu. Sebenarnya adalah kepala keluarga Sterling. Ini mulai menarik. Lily, kamu akhirnya datang. Kamu membuatku setengah mati ketakutan. Bajingan ini. Dia mencoba membunuh Markus. Cepat dan balas dendam untuk kami. Lily, ini semua kesalahpahaman. Itu Markus dan Victor yang diam-diam di belakangku dan menggelapkan dana perusahaan. Leo, hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Menakut-nakuti mereka? Berak. Kau sebut itu menakut-nakuti. Lihat apa yang dia lakukan pada Victor. Aku akan pastikan Tuan Sterling melihat bagaimana cucu kesayangannya mengkhianati darah dagingnya sendiri. Kau, Lepaskan dia. Bagaimana jika tidak? Leo, ini milik kakek murid terakhir dan seorang kultivator. Dengarkan aku saja dan lepaskan dia. Bos, aku akan mendengarkanmu. Kamu selesai hari ini, bocah. Lily, bunuh dia. Lily, apakah kamu akan mengkhianati kami juga? Jangan lupa, kamu makan makanan keluarga Sterling. Tuan Sterling akan segera tiba. Jika kamu ada yang ingin dikatakan, katakan pada Tuan Sterling. Orang tua itu juga datang? Bocah, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Jangan khawatir, Leo. Ini dimulai karena aku. Aku akan menjelaskan semuanya pada kakek untukmu. Tidak khawatir sama sekali. Benar, cantik. Mesum. Semua pertarungan itu membuatku lapar. Ayo kita cari sesuatu untuk dimakan. Apapun yang terjadi, aku harus akui, ketabahan mentalmu luar biasa. Makan, minum, dan bergembira. Jangan biarkan apapun mengganggumu. Kita lihat saja apakah kamu masih akan bersemangat untuk makan nanti. Ada apa dengan keributan ini? Kakek. Halo, Tuan Sterling. Ayah. Putramu baru saja diganggu oleh manis kecil ini. Kau harus memberi putramu keadilan. Bocah, kau selesai. Kakek. Jangan khawatir. Pak Tua tidak akan melakukan apapun padanya. Hah? Master, semoga hidangannya sesuai selera Anda. Tidak buruk. Hanya ada 2 hewan yang menghalangi jalanku. Jangan khawatir. Aku akan mengurus mereka sekarang. Ayah, anakmu hampir saja dibunuh oleh anak haram ini. Kembalikan uang itu pada Chloe. Berlutut dan minta maaf pada Master. Master. Ayah, kau sudah gila. Bagaimana mungkin anak haram ini bisa menjadi seorang Master? Tepat. Lalu apa peduli jika dia bisa membunuh panter bayangan? Dia tidak pantas kau panggil dia Master. Kau pasti sudah gila. Ayah, aku tidak akan mengulanginya. Bicara. Master. Aku minta maaf. Transfer uangnya. Kembalikan. Jadi master yang kakek sebut. Sebenarnya adalah dia. Sudah berapa kali aku bilang?
Sistem Genesis bermanfaat bagi bangsa dan rakyatnya. Ini adalah prioritas utama keluarga Sterling. Siapa yang memberi kau keberanian untuk menyentuh dana itu? Ayah. Nah, begini, proyek kami juga mengalami kendala. Itu sebabnya. Ayah, kau tidak boleh pilih kasih. Ayah, cukup. Aku tahu persis seperti apa kalian berdua itu. Master. Apakah hasil ini memuaskan Tuan, Master? Baiklah, Pak Tua, demi dirimu, aku akan membiarkannya. Sekarang pergi. Kakek, apa kau yakin? Dia benar-benar seorang master? Hei, nak. Apa kau tidak percaya penilaian kakekmu? Jika Master tidak keberatan, aku berniat menikahkanmu dengannya. Apa? Tidak mau. Tidak mau. Apa yang kalian bicarakan? Pernikahan apa? Apa? Kami tidak membicarakan apa-apa, bukan urusanmu. Pak Tua, apakah obatnya sudah siap? Sudah siap, Master. Silakan ikut aku ke kediaman Sterling. Baiklah, sekarang setelah aku kenyang, saatnya memeriksa kondisimu dengan saksama. Silakan. Kakek juga sakit? Aku juga baru tahu. Master berkata itu luka tersembunyi dari masa mudanya. Apa bocah itu benar-benar bisa menyembuhkannya? Aku juga tidak yakin. Tapi Master sangat percaya dia adalah Master sejati. Ayo masuk. Tenang saja. Bagaimana perasaanmu? Tidak pernah merasa lebih baik. Aku merasa tubuhku mendapatkan kehidupan baru. Nanti, minum ramuan ini. Kau akan tidur sehari. Setelah kau bangun, kau akan sembuh total. Bahkan basis kultivasimu bisa mencapai level baru. Terima kasih, Master. Kau harus istirahat sekarang. Aku pamit. Selamat tinggal. Bagaimana keadaan kakek? Dia akan tidur sehari. Saat dia bangun, dia akan sembuh total. Kau benar-benar bisa menyembuhkan orang? Apa kau pikir kakekmu sebuta dirimu? Kau, Ada apa dengan kau? Cepat ambilkan aku kamar untuk istirahat. Aku kelelahan. dia, Nona. untuk tuanmu, siapkan kamar. Ya. Terima kasih. Apa itu? Tidak mendengar. Pendengaranku kurang baik. Sebenarnya, selama kita bersama, aku perhatikan tubuhmu juga punya masalah. Masalah apa? Haid tidak teratur. Manis. Perempuan itu. Tunggu saja. Aku akan mengajarkanmu sopan santun. Kau mengatakan, dia tidak hanya membunuh panter bayangan seketika, tapi sekarang menyembuhkan luka Arthur. Iya. Orang tua bangka itu selalu berat sebelah. Jika bocah itu benar-benar menyembuhkannya, urusan akan jadi rumit. Menyembuhkannya? Ambil ini. Dan suruh ayahmu meminumnya. Aku jamin tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ini. Ini racun. Tuan Black. Bukankah ini terlalu kejam? Bagaimanapun, dia ayahku. Tidak kusangka orang sepertimu peduli soal itu. Tenang. Setelah selesai, kau dapat bagianmu. Dan selain itu, keluarga Sterling juga akan menjadi milikmu. Markus, jangan ragu. Ayo lakukan ini. Salahkan orang tua bangka itu karena terlalu berat sebelah. Tapi bagaimana jika kita tertangkap? Tenang. Tidak akan. Ini adalah racun barat yang sangat langka. Setelah dia meminumnya, dia akan mati karena gagal organ. Tidak ada yang akan menyadari apapun. Kakek. Itu aneh. Pak Tua, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Mungkinkah? Pasti ada yang mengutak-atiknya. Tuan Sterling adalah seorang kultivator, dia dalam kondisi prima. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berakhir seperti ini? Kemarin, bocah ini satu-satunya yang punya akses ke Tuan Sterling. Katakan, apakah kau melakukan sesuatu pada Tuan Sterling? Apakah kau mengganggunya? Apa yang kau lakukan pada masterku? Apa yang kau lakukan? Kau tidak percaya padaku? Mengingat situasi saat ini, sulit untuk mempercayaimu. Semua, berhenti. Saya sudah menghubungi Dr. Thorne. Dia akan segera tiba untuk memeriksa kakek. Apakah ada yang mengganggunya atau tidak, kita akan tahu segera. Bisakah kau?
Biarkan aku memeriksa Pak Tua lagi. Tidak perlu. Sebaiknya kau tetap di sana. Dr. Thorne, Dr. Thorne, tolong, periksalah dia. Apa yang terjadi pada kakek? Dokter, bagaimana kondisi masterku? Ada apa? gagal organ. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dr. Thorne, tolong katakan padaku. Apakah kondisi masterku akibat perbuatan jahat? Tidak, sama sekali tidak. Gagal organ Tuan Sterling. Gagal organ adalah alami. Kakek, bangun. Kakek, Sayang sekali. Kami tidak berhasil menyalahkan bocah itu. Jangan khawatir. Tanpa perlindungan Tuan Sterling, bocah itu tidak akan bertahan lama. Seperti yang kuduga, akhir-akhir ini, kau tidak bisa percaya pada yang disebut dokter ajaib. Dengan aku di sini, aku jamin Tuan Sterling akan baik-baik saja. Tutup mulut. Dr. Thorne adalah otoritas terkemuka di bidang kedokteran. Beraninya orang seperti itu menghinanya. HMH, kamu hanya seorang pamer. Leo, jangan omong kosong. Cepat minta maaf pada Dr. Thorne. Minta maaf untuk apa? Dia bahkan tidak menyembuhkan Pak Tua. Dan dia masih berani menyebut dirinya dokter ajaib? Lucu sekali. Beraninya kamu bersikap kasar. Ibu Sterling, saya harus permisi. Dr. Thorne, tolong tunggu. Setelah menghabiskan beberapa hari bersamamu, aku pikir kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. Tapi sekarang aku lihat, kamu sudah tidak ada harapan. Keluar. Keluarga Sterling kami tidak ada tempat untukmu. Tapi aku benar-benar punya cara untuk menyelamatkan Pak Tua. Keluar. Tunggu. Aku, Dr. Thorne, telah mendominasi dunia medis selama puluhan tahun. Tidak ada yang pernah berani menghinaku. Nak, jika kamu bisa benar-benar menyembuhkan Pak Tua, aku, Dr. Thorne, akan sujud dan memanggilmu Master. Tapi jika kamu gagal menghidupkannya, kamu akan membayar mahal. Tidak perlu sujud. Lagi pula, kamu bahkan tidak layak. Kamu benar-benar pikir dia bisa menyelamatkan kakek? Yang dia lakukan hanya membuat Dr. Thorne marah. Orang ini, siapa tahu pertunjukan apa yang dia coba lakukan, tapi menyinggung Dr. Thorne. Lihat saja bagaimana kamu membereskan kekacauan ini. Ini adalah pil pengembalian jiwa 9 siklus. Penyakit apapun bisa disembuhkan dengan ini. Berhenti. Apa ini benda hitam yang kelihatan berantakan? Chloe, kamu benar-benar percaya padanya? Tepat. Bagaimana jika kakek meminum ini dan mati? Lalu bagaimana? Jangan khawatir. Jika aku tidak bisa menyembuhkannya, aku akan memberikan nyawaku. Kakek? Kakek? Kamu? Tunggu. Jarum hantu dunia bawah 18. Jarum hantu 18. Dr. Thorne, ini akan menyembuhkan kakek? Jarum hantu 18 adalah teknik ilahi. Hanya butuh sebentar untuk menyembuhkan Tuan Tua. Teknik jarum ini 1000 kali lebih kuat dariku. Aku tidak sebanding denganmu. Sebentar. Tapi kakek, dia masih belum sadar. Dr. Thorne, apakah Anda salah membaca ini? Itu tidak mungkin. Tuan, apa yang terjadi? Bahkan pil 9 putaran kembalinya jiwa milikku. Dan jarum hantu 18 tidak berpengaruh. Sepertinya Tuan Tua terkena racun gu wilayah barat yang legendaris. Racun gu wilayah barat? Racun jenis apa? Apa, kau pikir ini film? Menurutku kau jelas seorang dukun palsu. Diam. Mata kosong. Wajah pucat pasi. Ini sangat cocok dengan deskripsi racun gu. Aku buta terhadapnya. Syukurlah Anda ada di sini, Tuan. Jika tidak, reputasi seumur hidupku akan hancur. Kau benar-benar bisa menyembuhkannya? Jika kau bisa menyembuhkan masterku, sebutkan harganya. Aku akan setuju apapun. Menyembuhkannya adalah bagian yang mudah. Hanya saja aku bertanya-tanya. Siapa yang memberikan racun ini? Racun ini hanya bisa diberikan melalui makanan atau minuman. Leo,
Aku pasti akan menyelidiki ini. Tapi, aku mohon, sembuhkan kakekku dulu. Kakek. Kakek. Ini adalah Tuan, darah Anda. Simpan untuk dirimu sendiri. Master, terimalah 3 sujudku. Tidak perlu menjadikanku gurumu. Jika nanti ada pertanyaan, kamu bisa datang bertanya padaku. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Ibu Sterling. Aku harus pamit. Aku akan pergi duluan. Selesai. Tuan tua akan pulih sepenuhnya sebentar lagi. Hanya saja beberapa orang pasti akan kecewa. Sekarang setelah Pak Tua sudah pulih, kita bisa santai. Victor, ayo kita pergi. Mari kita selidiki, siapa yang meracuni Pak Tua? Oh, benar. Kamu pikir mereka? Markus dan Victor, mereka bukan orang suci, tapi Master masih ayah mereka sendiri. Apakah mereka benar-benar akan bertindak sejauh itu? Kalau ada uang yang dipertaruhkan, ikatan keluarga tidak ada artinya. Aku akan mengungkap masalah ini. Aku bilang, hentikan. Atau Pak Tua akan berada dalam posisi sulit. Aku ingat seseorang berjanji bahwa jika aku menyembuhkan Pak Tua, dia akan melakukan apa saja. Aku menepati janji. Kalau begitu aku ingin. Hampa. Mesum, kamu playboy. Aku tidak pernah bilang apa yang aku inginkan. Aku hanya ingin Lily untuk minta maaf. Kamu pikir aku bermaksud apa? Aku pikir kamu maksud Lily. Bahkan jika aku menginginkan Lily, urusanmu apa? Kenapa kamu begitu marah? Kamu, HMPH. Aku akan pergi menyiapkan makanan untuk Master. Dua wanita ini benar-benar luar biasa. Oh ya, ada juga Mia. Jika aku harus memilih istri dari ketiganya, siapa yang harus kupilih? Kalau begitu nikahi saja semuanya. Kalau begitu, nikahi saja mereka bertiga. Aduh, astaga, Pak Tua. Kekapan kamu bangun? Setelah kamu selesai merapal mantra, aku sudah bangun. Terima kasih, Master, karena telah menyelamatkan nyawaku. Tidak apa-apa, itu karena aku berhutang pada cucumu. Master, apakah Anda mau mempertimbangkan saranku, mereka bertiga, menjadi istri-istrimu? Tidak mungkin, Pak Tua. Apa kau serius? Satu muridmu, yang lain cucumu, kau benar-benar rela membiarkan mereka menikah dengan pria yang sama? Master, kau tidak tahu cerita selengkapnya. Chloe bertekad mengembangkan sistem Genesis, dan Lily terbebani oleh kebencian yang mendalam. Jalan mereka berdua penuh dengan bahaya, hanya dengan dekat denganmu. Aku bisa tenang. Jadi kau hanya memanfaatkanku sebagai pengawal? Apakah itu masuk akal? Kau tidak rugi, Master. Kedua gadis ini benar-benar kecantikan yang memukau. Dasar mesum tua. Aku lihat garis cintamu dalam dan panjang. Aku jamin kau akan menemukan pasangan yang memuaskan pacar laki-laki tahun ini. Benarkah, tampan? Lalu apakah kau punya pacar? Tipe apa yang kau suka? Aku suka yang lembut. Yang berkaki panjang. Ini jam kerja? Kalian semua sedang apa berkumpul di sini? Kembali bekerja. Dasar playboy. Kenapa kau marah sekali? Apalagi PMS? Kamu yang lagi datang bulan, keluargamu semua lagi datang bulan. Sepertinya aku perlu cari kesempatan untuk membantu mengatur tubuhnya. Temperamennya terlalu panas. Bajingan Leo fans itu. Dia sudah tidur denganku, dan masih menggoda setiap gadis yang terlihat. Ada apa, sayang? Siapa yang membuatmu kesal? Menurutmu siapa? Leo fans, jelas, pemburu wanita itu. Jangan bilang kamu suka padanya. Tentu tidak. Siapa yang waras akan suka Leo fans? Playboy total itu. Aku hanya tidak ingin dia merusak suasana kantor. Mia, para gadis di kantor, benar-benar memanggilnya tampan. Mereka pasti sudah gila. Aku punya ide. Untuk menjauhkannya dari semua wanita itu. Apa itu?
Kirim dia ke keamanan. Di sana semuanya laki-laki. Lihat saja dia mencoba menggoda. Sempurna. Tapi tunggu. Keamanan penuh dengan ahli bela diri. Jika dia ke sana, bukankah dia akan diintimidasi? Oh, sayang. Dengan kemampuannya, siapa yang bisa mengintimidasinya? Jika dia tidak mengintimidasi orang lain, kita harus bersyukur. Benar. Lagi pula, dari sistem genesis bangunan prototipe hampir selesai. Kita akan memiliki banyak pengacau nanti. Keamanan akan sangat penting saat itu. Kalau begitu, kirim dia ke keamanan. Biarkan dia membereskan departemen itu. Kamu pasti bercanda. Setelah semua kontribusi yang telah kuberikan pada perusahaan, tidak menjadikanku manajer umum itu satu hal, tapi kau benar-benar ingin aku jadi satpam? Cih, pekerjaan satpam di sini banyak orang yang memperebutkannya. Mengerti? Kerjakan dengan baik. Aku mengandalkanmu. Jadi, seorang abadi perkasa sepertiku, berakhir menjadi satpam? Betapa menjengkelkan. Saat bertugas hari ini, aku melihat Mia lagi, pantatnya. Cara pinggulnya bergoyang. Sangat menggoda. Tapi sejujurnya, Lois Sterling lebih seksi. Wajahnya menakjubkan. Jika aku bisa tidur dengannya semalam, aku akan mati sebagai pria bahagia. Anak muda. Berani-beraninya kau menendang pintu. Kau cari mati? Kalian tadi ngomong apa? Hah? Apa yang kami katakan bukan urusanmu? Kau siapa? Anak baru? Satpam? Satpam baru. Berani ikut campur urusan kita? Kau cari masalah, ya? Aduh. Tiger. Sekarang, masing-masing dari kalian, tampar diri kalian 2 kali. Lakukan itu, dan aku akan memaafkan. Apa yang kalian katakan tentang Ibu Sterling? Anak muda. Kau berani sekali. Biasa saja. Peringkat ketiga di dunia. Kau cari mati. Aku akan mengajarimu sekarang juga. Buster. Tangkap dia. Jatuhkan dia. Kenapa muka? Boom. Aku akan lakukan sendiri. Cepat. Lakukan sekarang. Boom. 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 Aku hanya ngomong besar. Hentikan, mau. Berhenti. Jadi kau adalah kepala keamanan di sini? Ya. Tidak. Mulai sekarang, kau adalah kepala keamanan kami. Kami semua akan mengikutimu mulai sekarang. Oke? Menjadi satpam, berapa gajimu sebulan? 3.000. Hanya 3.000? Untuk menghidupkan kembali puncak naga, aku butuh 3 juta dolar. Dan kau memberiku 3.000? Ini, itu akan butuh 1 abad? Jadi, kau tahu, cara lain untuk menghasilkan uang cepat? Cara lain. Oh, benar, Bung. Perusahaan kami punya lini bisnis lain. Menagih hutang untuk perusahaan. Untuk setiap hutang yang tertagih, kau mendapat komisi 10%. 10%. Lumayan, lumayan. Kau tahu siapa yang paling banyak berhutang pada perusahaan? Perusahaan di luar sana, perusahaan keamanan naga langit. Mereka yang paling banyak berhutang pada perusahaan kita. Tapi, orang-orang itu, mereka semua petarung terlatih. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Aku suka. Tentangan yang bagus. Leo. Leo. Saat kau masuk ke sana, kau harus jaga bicaramu. Bos White itu, bukan orang yang bisa dianggap enteng. Aku pernah berurusan dengannya beberapa kali sebelumnya. Dia benar-benar brengsek. Dia akan memukul begitu saja. Dia bahkan tidak memberi orang kesempatan bicara. Aku tidak peduli dia Bos White atau Bos Black. Kau punya hutang, bayar. Itu aturannya. Jika dia tidak bayar, akan kuajar dia. Leo. Tidak. Aku harus kembali ke perusahaan dan memberitahu Ibu Sterling. Kalau tidak, bocah itu mungkin akan terbunuh. Siapa bos di sini? Keluarlah kau. Bocah, ada apa? Jadi kau Bos White? Aku dari Sterling Group. Uang yang kau hutang pada kami, bukankah sudah waktunya bayar?
Kau datang ke sini minta uang? Apa tidak ada dari perusahaanku yang bilang padamu? Apa yang terjadi pada yang minta uang? Pergi. Ada urusan lain. Bayar dulu, baru kau lakukan sesukamu. Kalau tidak, tidak ada yang pergi. Dasar bodoh. Berani macam-macam dengan aku? Aku pergi sekarang. Coba cegah aku. Dasar penjaga kecil. Berani kau pukul aku. Aku pastikan kau tidak akan keluar hidup-hidup hari ini, atau namaku bukan White. Semua, kemari. Tangkap dia. Hajar dia sampai mati. Aku tanggung jawab kalau dia mati. Berita buruk. Berita buruk. Oh tidak. Ada apa? Kepala keamanan barusan bilang Leo pergi ke Tianlong Security untuk menagih hutang. Siapa yang suruh dia pergi? Apa dia tidak punya kerjaan? Berani kau tanya? Itu karena kau potong komisinya. Ya, itu karena dia melakukan itu padaku. Lagi pula, aku tidak benar-benar akan memotongnya. Jangan khawatir. Kemampuan Leo luar biasa. Dia bisa mengalahkan kultivator sekalipun. Kau khawatir dia terluka? Tapi Tianlong Security memiliki lebih dari 1000 pengawal. Itu benar. Jika terjadi apa-apa padanya, tidak baik. Bagaimanapun juga, dia satu-satunya pria yang pernah kau tahu. Kau. Baiklah, baiklah. Aku tahu kau pasti khawatir. Mobil sudah di bawah. Ayo kita lihat. Ayo. Ayo. Cek 8 juta dolar. Bagian tambahan dianggap sebagai bunga. Ayo. Kalau kamu sudah bijak sejak awal, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Menyebalkan. Itu komisi 80.000 dolar. Sayang. Aku tiba-tiba berpikir mengenal dia mungkin sebenarnya bagus untuk perusahaan kita. Jadi dia petarung yang lebih baik. Besar urusan. Aku tidak akan memaafkannya. Tunai atau kartu? Siapa yang bilang? Ada komisi 10%? Kapten? Kapten keamanan? Apa maksudmu? Bukankah begitu? Tentu. 10% itu dulu. Itu dulu. Sekarang, kamu tidak dapat apa-apa. 0. Apa? Sayang. Kamu hanya takut dia akan menghasilkan uang dan meninggalkanmu, kan? Bukan itu. Aku hanya tidak ingin dia sombong. Lagi pula, uang mengubah seseorang. Selalu. Ya, betul. Seolah aku percaya itu. Ayo. Kamu kapitalis serakah. Leo. Gimana tekanannya? Hei, Tiger. Di mana tim keamanan? Leo, kamu belum dengar. Beberapa preman lokal pergi ke gedung R&D Sistem Genesis untuk membuat keributan. Buster membawa orang-orang ke sana pagi-pagi sekali. Preman lokal? Serius? Benarkah? Kenapa aku tidak diberitahu? Mereka hanya preman. Buster sudah mengatasinya. Lupakan. Biarkan saja. Kita hanya duduk di sini, tidak ada yang bisa dilakukan. Nambruk, ayo bawa aku untuk memeriksanya. Cukup. Sampaikan pada Ibu Sterling, jika dia ingin tetap bekerja di sini, dia harus membayar kami sisa uangnya dulu. Jangan terlalu serakah. Tanah di sekitar sini harganya 5.000 dolar per meter persegi. Ibu Sterling kami menawarkan 7.000 dolar. Apa lagi yang kau mau? Harga properti di pusat kota 20.000 dolar per meter persegi. Kau beri kami 7.000 dolar. Apa? Kau pikir kami penuh? Ini pemerasan. Pemerasan. Lalu kenapa kalau itu pemerasan? Mau apa kau? Kau mau terus berkelahi? Kau yang cari perkara. Leo. Buster. Serius? Bagaimana kau bisa jadi kepala keamanan? Kau bahkan tidak bisa menangani beberapa preman? Tidak, ini. Terlalu banyak dari mereka. Hei, bocah.
Siapa kau? Aku? Anggap saja aku sebagai manajemen grup Sterling. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan padaku. Katakan padamu? Oh, benarkah? Grup Sterling mengambil tanah kami. Tidak membayar cukup. Mau apa kau? Baik, berapa yang kau mau? 20.000 meter persegi. Untuk setiap meter persegi, kau bayar lagi 20.000 dolar. Itu 200 juta dolar. Kau, apa? Dan bagaimana kalau kami tidak membayar? Tidak akan bayar. Kalau begitu kami pukul kau sampai bayar. Lihat dan belajar. Hari ini, Leo akan mengajarimu beberapa gerakan. Leo sungguh luar biasa. Gila. Leo. Kamu luar biasa. Katakan saja. Aksi kecil hari ini, siapa yang mengirimmu? Kami datang sendiri karena Chloe menipu kami. Sampah sepertimu. Berani melakukan ini? Aku tidak percaya itu. Maksudku. Markus yang mengirim kami. Markus? Victor? Pengkhianat total. Dia tidak menjawab. Tapi cantik. Lain kali aku akan membaca nasibmu. Ah, pertama kau beritahu aku, kemana Ibu Sterling pergi. Apa? Izin lokasi belum lengkap. Dia pergi menemui Direktur Evans. Ibu Sterling. Silakan masuk, silakan masuk. Lewat sini, silakan. Memiliki dua wanita cantik sepertimu di sini sungguh indah. Itu benar-benar mencerahkan seluruh tempat. Ayo. Duduklah. Duduk. Duduk. Jangan hanya berdiri di sana. Duduk, duduk. Kita semua berada di pihak yang sama di sini. Tidak perlu formal. Duduk. Direktur Evans, grup Sterling kami selalu sangat murah hati kepada Anda. Dan kami mengikuti setiap prosedur dengan ketat. Mengapa Anda mengklaim izin kami tidak lengkap? Tepat. Ibu Sterling dan saya selalu akur. Tapi akhir-akhir ini, seseorang yang lebih tinggi menahannya. Lebih tinggi? Siapa itu? Jangan terburu-buru. Jangan pikirkan masalah ini sekarang. Makan dulu. Apalagi yang kalian inginkan, pesan apapun yang kalian mau. Hari ini, aku yang traktir. Direktur Evans, tolong cepat, beritahu kami. Lokasi konstruksi menunggu untuk mulai dibangun. Kita bisa membahas bisnis sambil makan enak. Ayo, Ibu Sterling. Minumlah. Direktur Evans, maaf, tapi kami tidak minum. Oh. Ibu Sterling, tidak maukah kau memberiku muka sedikit? Kalau begitu urusan ini. Izinkan saya bersulang untuk Direktur Evans. Peminum berat. Ayo, ayo, isi lagi, terus minum. Direktur Evans, kami benar-benar tidak bisa minum lagi. Kalau tidak, dia akan mabuk. Mari kita bicarakan bisnis dulu, ya? Tidak usah buru-buru. Makan enak, minum enak. Nanti kita bicara. Ayo, isi lagi. Ini, Ibu Sterling, habiskan. Minuman ini akan saya minum untuk Chloe. Baiklah. Yang ini, bagaimana kalau Nona Mia saja yang meminumnya? Nona Mia, kamu benar-benar kuat minum. Wanita bisa bersaing dengan pria. Ayo. Terus minum. Direktur Evans, tentang minuman ini, kami benar-benar tidak bisa minum lagi. Kami hanya wanita dan benar-benar tidak kuat minum alkohol. Jika Anda, Direktur Evans, belum puas, bagaimana kalau saya panggil seseorang untuk menggantikan saya dan minum dengan Anda? Tidak. Dengan anggur sebagus ini, masa saya biarkan sembarang orang meminumnya untuk Anda? Anggur yang begitu baik hanya pantas untuk kecantikan memukau seperti Ibu Sterling untuk dinikmati. Ayo, terus minum, ayo. Direktur Evans, mari kita bicarakan dulu tentang masalah lokasi konstruksi, baru kita minum, oke? Kalau tidak, kalau kita terlalu mabuk, kita tidak bisa mendiskusikan apapun. Sebenarnya, kamu tahu, semua ini sederhana.
Atasan mungkin sudah berbicara, tetapi saya, Wang Dahai, tidak harus mengikuti aturan mereka. Semuanya tergantung pada sikap Anda, Ibu Sterling. Sikap. Direktur Evans, sikap seperti apa yang Anda inginkan? Ibu Sterling, sebenarnya, saya sudah mengagumi Anda sejak lama. Selama Anda menemani saya malam ini, masalah di lokasi konstruksi Anda akan segera diselesaikan. Bagaimana? Saya tahu Anda berniat tidak baik. Keluar. Berani-beraninya kau menyiramku, Keluar dari sini. sekarang. Dan kau pikir mau kemana? Aku mengawasimu. Anggap saja kau beruntung. Kau akan menemaniku. Apa masalahnya dengan satu malam? Bukannya itu akan membunuhmu. Tidak tahu malu. Menjijikan. Mau minta tolong? Tidak mungkin. Malam ini, kau bisa berteriak sampai serak, tapi tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Penjaga. Kalian dua wanita cantik tidak akan pergi kemanapun malam ini, tidak mungkin. Aku akan bersenang-senang. Kemarilah. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Tidak, lepaskan. Aku suka wanita yang sedikit melawan. Kau haus? Kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan di sini? Lihat dirimu, jalan-jalan ke kota bahkan tanpa mengajakku. Apakah dia melecehkanmu? Dia tidak membiarkan kami pergi. Syukurlah kau datang tepat waktu. Kalau tidak, kami akan. Jangan khawatir. Aku di sini sekarang. Coba lihat. Bajingan mana yang berani menghalangiku? Siapa kau? Berani-beraninya kau masuk ke kamar pribadiku? Aku? Satpam Grup Sterling. Leo Vance. Seorang satpam. Apakah kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Kau macam-macam dengan bos kami, kau mencari masalah. Aku adalah Direktur Pembangunan Perkotaan di Riverdale. Aku punya koneksi di kedua sisi hukum. Bahkan geng terbesar di kota, geng buaya, patuh padaku. Mengerti? Aku tidak peduli jika kau buaya, ikan layur, atau udang. Hari ini, aku akan memasak kalian semua dalam satu panci. Jadi kalian tidak akan menimbulkan masalah lagi. Mau mati? Jadi, bagaimana menurutmu? Hah? Kau pikir bisa keluar dari sini malam ini? Di daerahku, kau tidak akan pergi kemanapun. Kau yakin? Nak, mungkin kau sedikit tangguh. Tapi bisakah kau menghindari ini? Semua senjata ini? Tidak buruk sama sekali. Mengumpulkan semua senjata ini. Geng buaya ini punya pengaruh. Nah, sudah takut? Saranku, menyerahlah. Diam-diam. Bagaimana jika salah satu senjata ini meledak? Kau mati. Jadi, malam ini, kalian dua wanita cantik milikku. Kau memukulku. Tembak dia. Aku yang tanggung. Awas. Pistol. Terus? Nah, sekarang, apa yang harus kulakukan denganmu? Aku. Apa yang kau berikan padaku? Pil pemutus jiwa 7 hari. Ingat ini, setiap 7 hari, datanglah padaku untuk penawarnya, jika tidak, kau akan meledak dan mati. Apakah kau mendapat penawar tergantung pada kelakuanmu? Sampai jumpa. Ayo, Pergi. Tenang, tenang. aneh, perempuan itu baik-baik saja baru saja. Bagaimana dia tiba-tiba mabuk berat? Pasti karena angin itu. Ada urusan perusahaan yang harus ku selesaikan. Aku harus pergi menanganinya. Dia untukmu. Jangan berpikir macam-macam. Leo, Lagi, ini lagi. Dia tidak akan memotong gajiku besok, kan? Ah, lupakan. sial. Tadi malam, Jadi, bagaimana semalam? aku minum terlalu banyak semalam. Dan, kemana kau pergi? Aku memberi kalian berdua ruang. Apa, kau tidak pura-pura? Kau, Ibu Sterling, kami punya masalah. Saham grup Sterling kita anjlok di semua lini. Sudah menyentuh batas bawah. apa?
Ini. Investor menjual saham kita dengan gila-gilaan. Ada dalang di balik ini. Apa yang harus kita lakukan, Chloe? Sial. Pasti itu sindikat asing. Kau, siapkan dana. Kita harus membeli kembali semua saham kita. Kita benar-benar tidak boleh membiarkannya turun lebih jauh. Ya, Ibu Sterling? Tapi Chloe, di mana kita bisa mendapatkan modal sebanyak itu? Dengan dana kita saat ini, kita tidak akan bertahan lama. Pergi ke kamar dagang. Amankan investasi. Baiklah. Kalau begitu aku akan mencari Leo. Kita akan membawanya. Para hadirin, kalian semua di sini. Bukankah itu Ibu Sterling? Jadi, di sini untuk meminta uang? Tentang situasi grup Sterling, kami sangat berharap Anda para hadirin dapat membantu kami. Ibu Sterling. Bukan kami tidak mau membantu. Hanya saja grup Sterling itu sungguh aneh. Ya, Ibu Sterling. Melewatkan begitu banyak proyek yang menguntungkan hanya untuk mengejar sistem Genesis. Benar-benar buang-buang tenaga. Maksudku, ayolah, bagaimana kami bisa membantu? Tapi Ibu Sterling, kabarnya, korporasi Black, khususnya Julian Black, sebenarnya sangat bersemangat untuk berbisnis. Mungkin Anda harus bicara dengannya. Keluarga Black, Julian Black, orang itu selalu akrab dengan sindikat asing itu. Aku pikir dialah yang pasti menyabotase grup Sterling. Oh, ayolah. Ibu Sterling, kecantikan yang lembut sedang memohon pada Anda. Bagaimana bisa Anda menolak? Ibu Sterling. Cukup. Pelayan. 1 gelas ini. Dan saya akan investasi $1 juta. Berapa? Tergantung seberapa banyak Anda bisa minum. Setuju. Bukankah ini hanya menindasnya? Ibu Sterling adalah seorang wanita. Bagaimana mungkin dia? Baik. Kamu sebaiknya menepati janjimu. Jadi, minum. Dan dibayar, kesepakatan yang manis. Hei, bos, tentang pekerjaan ini, boleh saya ambil? Leo, kamu mikir apa? Kamu masih mikirin minum? Serius? Baca situasi, dong. Tepat. Kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak pantas minum anggur ini. Ini minuman spesial untuk Ibu Sterling. Ini cuma anggur. Apa masalahnya siapa yang minum? Kecuali, kamu takut? Aku akan minum sampai kalian bangkrut. Bangkrut? Kami khawatir kamu akan minum sampai mati. Baik. Karena kamu begitu bersemangat, aku akan memberimu kesempatan ini. Pelayan, bawa anggurnya. Bocah, minumlah. Semuanya. Kamu punya nyali? Leo, ini bukan urusanmu. Berhenti main-main. Main-main? Kamu nggak membayarku, jadi aku harus cari uang sendiri. Kamu, silakan minum sampai mati saja. Bos, 1 gelas anggur harganya $1 juta. Kamu yakin? Yakin. Bos, dengan kekayaanmu, apa kamu bisa bayar? Konyol. Aku punya miliaran. Tagihan bar kecilmu tidak seberapa. Selagi kamu bisa meminumnya. Bagus. Minum seperti ini membosankan. Selesai. Ada lagi? Leo fans, kamu nggak apa-apa? Baru mulai. Ada sekitar 1.000 gelas di sini. Itu $1 miliar. Tuan Evans, kartu atau uang tunai? 1 miliar. Lihat kamu, gemetar ketakutan. Bos, cukup mengesankan, ya? Hei, Tuan Evans, mau kemana? Kamu belum bayar. Aku. Ada apa? Gak tahan kalah? Tuan Evans baru saja bercanda dengan kalian, kenapa dianggap serius? Tuan Black. Julian, Ibu Sterling, pakai trik murahan untuk menipu uang?
Kamu pikir kita semua bodoh? Ya. Tuan Black benar. Itu pasti penipuan. Tidak ada orang normal bisa minum sebanyak itu. Gak tahan kalah, yang ngaku saja. Berhenti beralasan. Chloe, aku tidak punya waktu untuk pertunjukan kecilmu. Simpan saja napasmu. Matikan sistem Genesis, dan semua masalahmu akan hilang. Gimana? Julian. Ternyata kamu selama ini. Ibu Sterling. Aku gak ngerti maksudmu. Julian, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu di balik semua ini. Sistem Genesis? Aku tidak akan pernah mematikannya. Baiklah. Karena kamu bikin susah, aku beri kamu 2 jam. Saham grup Sterling akan anjlok total. Ini buruk. Sayang, kita sangat kekurangan dana untuk pembelian. Jika kita tidak segera mendapat dana tambahan, grup Sterling akan hancur. Bagaimana kalau aku pukul dia untukmu? Pukul dia? Apa itu satu-satunya yang bisa kamu lakukan? Mukul? Sistem Genesisku. Apakah itu hanya mimpi belaka? Menjadi seorang abadi sangat memalukan, dijatuhkan oleh uang. Jadi, masih bergantung pada harapan palsu? Aku tidak akan menyerah. Aku menolak. Apa gunanya? Kamu hanya seorang wanita. Jangan memaksakan diri. Mengejar mimpi mustahil. Mimpi? Sistem Genesis? Bukan hanya mimpiku. Ini mimpi seluruh Ateria. Mengapa Ateria harus selalu tertinggal? Kali ini, aku ingin Ateria berdiri tegak dan memimpin. Untuk apa? Siapa yang akan memahamimu? Penduduk Ateria. Selalu egois. Menyerahlah. Demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku. Demi semua orang. Itu cara terbaik. Jika kamu berhenti sekarang, grup Sterlingmu tetap menjadi grup Sterling. Keluarga Sterlingmu tetap menjadi keluarga Sterling. Tapi jika kamu terus bersikeras, bukan hanya kamu, tapi grup Sterling akan hancur. Keluarga Sterlingmu. Ikut hancur bersamanya. Pikirkan keluargamu. Kakekmu. Apakah itu benar-benar sepadan? Aku akan menyerah. Tunggu. Chloe, ada modal masuk. Pasar saham sedang pulih. Kamu yakin? Tentu saja. Dana ini bernilai puluhan miliar dolar. Siapa sih yang membantu kita? Periksa nama pada dana itu. Tidak mungkin. Leo fans. Apa-apaan? Kalian benar-benar berpikir uang ini benar-benar milikku? Aku hanya seorang pria yang menghasilkan 3.000 dolar sebulan. Lalu kenapa? Namamu tercantum di situ? Mungkinkah? Ada yang naksir padaku? Hanya puluhan miliar dolar. Dan kau pikir bisa melawanku? Hubungi sindikat asing. Suntikan modal. Masih belum cukup. Tidak peduli siapa yang membantumu hari ini, kau tidak akan menang. Sindikat asing memiliki ratusan miliar dolar yang siap dan menunggu, ayo lihat kemampuanmu. Triliunan dolar masuk ke pasar. Apa? Siapa orang ini? Siapa? Siapa yang berani melawanku? Siapa nama pada dana tersebut? Selamat kepada Leo dan grup Sterling Chloe Sterling atas kebahagiaan seumur hidup. Leo? Stella. Tidak mungkin. Apa-apaan? Panggil bantuan. Mereka berani melawanku? Aku ingin mereka mati. Begitu ya? Stella? Stella, maksudmu apa? Izinkan aku memperkenalkan diri. Stella dari Konsorsium Ateria. Konsorsium Ateria. Yang kekayaannya menyaingi negara ya, Konsorsium Ateria itu. Aku adalah dalangnya, Stella. Benar-benar kamu. Lihat, bekas gigitan sejak aku kecil masih ada di sini. Bocah konyol, tidak sepenuhnya bodoh, kan? Stella, kamu kaya raya. Kenapa kamu memaksaku untuk hidup susah di luar gunung? Dan berbohong padaku, bilang itu untuk menyelamatkan puncak naga? Hei, itu bukan ideku. Master yang menyuruhku mengatakannya. Sebenarnya, dalang sebenarnya dari Konsorsium Ateria tidak lain adalah Master. Aku mengerti sekarang. Jadi orang tua itu yang mempermainkanku. Orang tua bangka itu. Kalau aku kembali, aku akan cabut setiap helai rambut jenggotnya. Tapi, Master mengirimmu ke bawah sana agar kamu bertemu takdirmu. Takdir?
Tentu, kamu abadi sekarang, tapi kamu belum menjadi abadi sejati. Hanya dengan melewati kesengsaraan fanamu kamu bisa menjadi abadi di antara para abadi. Dan dia adalah takdirmu. Jadi itu semua maksudnya. Terima kasih. Terima kasih, Stella. Tidak buruk sama sekali. Dia benar-benar cantik. Pasangan yang sempurna untuk Leo kecilku. Sistem Genesis melayani bangsa dan rakyat. Patut dipertimbangkan. Pendanaan bukan masalah. Master menyuruhku memberikan ini padamu. Diterbitkan bersama oleh semua bank di Ateria, itu adalah satu-satunya kartu hitam tertinggi. Satu-satunya di seluruh negeri. Dengan kartu ini, kamu punya cerukan tanpa batas. Bahkan 100 miliar dolar atau 1 triliun dolar, semua dalam jangkauanmu. Ini terlalu murah hati. Tidak apa-apa. Master memberitahuku. Untuk menganggap ini sebagai mas kawin Leo untukmu. Jika aku tahu, aku tidak akan repot-repot jadi penjaga. Orang tua jahat. Kau orang Ateria, tapi kau berkomplot dengan sampah asing. Kau mempermalukan Ateria. Aku. Ya, Stella benar sekali. Orang seperti dia benar-benar jahat. Dia musuh publik. Tadi, aku sudah memerintahkan Departemen Keuangan perusahaan kita untuk menggalang dana untuk all-in mendukung sistem Genesis milik Ibu Chloe Sterling. Aku ikut. Aku juga ikut investasi. Kau memaksaku melakukan ini. Kau yang melakukan ini. Fiona. Bunuh mereka semua sekarang. Aku tidak pernah menyangka, Stella, kalau kau juga seorang kultivator. Leo, mereka milikmu. Jadi kau benar-benar seorang kultivator. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Raja Dewa Zeus. Raja Dewa Zeus. Seorang abadi. Dewa sungguh memberkati Ateria. Pertama, sistem Genesis. Sekarang seorang abadi muncul. Itu benar-benar membuat raja ini iri. Itu karena kami mendedikasikan diri hanya pada kultivasi. Sementara kalian tidak punya apa-apa selain skema untuk menyerbu rumah orang lain. Kami adalah hamba dewa. Dan kalian ditakdirkan hanya menjadi budak rendahan. Sekarang setelah kau di sini, kau tidak akan pergi. Zeus, nyawamu milikku. Lily. Semut, Leo. kau juga akan jatuh. Apakah kau mencoba melanggar perjanjian dengan masterku, Zeus? Perjanjian? Perjanjian itu tidak berharga. Beraninya kau menyentuh muridku. Bukankah kau juga membantai 18 malaikat dari kuil Zeusku? Kau yang melanggar dulu. Karena kalian yang menyedihkan manis-manis kecil berani mengganggu sayang muridku. Apa? Melihat bahwa sistem Genesis akan segera diluncurkan. Apakah kau takut? Cukup. 3 hari dari sekarang, di Puncak Naga. Aku menentangmu duel sampai mati. Untuk menyelesaikan dendam 1 abad yang lalu. Master. Apa sebenarnya yang terjadi? Master? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Zeus ini sebenarnya? Dan apa itu perjanjian dari 18 tahun yang lalu? Baiklah. Kurasa sudah waktunya aku memberitahumu kebenaran. Aku adalah dewa pelindung dari 9 alam Ateria. Zeus ini adalah dewa pelindung dari alam ilahi barat. Dewa pelindung. 1 abad yang lalu, selama Perang Timur Barat, bentrokan kekuatan ilahi antara Timur dan Barat, meninggalkan dunia fana hancur, dengan penderitaan di mana-mana. Untuk memastikan perdamaian di dunia fana, aku membuat perjanjian dengan Zeus, Timur, dan Barat tidak akan saling menyerang, masing-masing melindungi wilayahnya sendiri. Kedua belah pihak tidak akan ikut campur dengan tatanan dunia fana, tapi sekarang, mereka melanggarnya. Akar dari semua ini adalah kamu, dan sistem Genesis yang kamu kembangkan. Sistem Genesis ini adalah perpaduan teknologi Ateria dan energi spiritual langit dan bumi, ciptaan yang menentang surga. Setelah diungkap, takdir bangsa Ateria, teknologi dan kehidupan rakyatnya, akan melonjak ke puncak. Barat takut akan hal ini, jadi mereka mengingkari perjanjian untuk menghentikannya. Master, apa yang harus kita lakukan? Leo, kita akan menghadapi apapun yang menghadang. Mengenai masa depan, 3 hari dari sekarang kita akan pergi ke Puncak Naga, dan bertarung melawan Zeus dalam pertarungan sampai mati. Pertempuran ini bukan hanya tentang dendam pribadiku, tetapi juga tentang kehormatan Ateria sendiri.
dan kesengsaraan fanamu, jalan keabadianmu, semua tergantung pada pertempuran ini. Master, aku mengerti. Keamanan Ateria dipertaruhkan. Jadi aku terikat tugas. Nona, aku perlu meminjam Leomu untuk beberapa hari. Apakah kamu setuju dengan itu? Hanya, kembalilah dengan selamat. Jangan khawatir, pria Anda. Bagaimanapun juga, dia abadi. Tunggulah aku kembali, dan aku akan terus menjadi pengawalmu. Baik. Leo, ikutlah denganku kembali ke puncak naga. Dan bersiaplah untuk pertempuran terakhir. Kembalilah dengan selamat. Leo, Master, tubuh suci bawaanmu adalah anugerah dari langit. Perjalananmu menuju keabadian terlalu mudah, tanpa tantangan nyata. Pertarungan ini adalah kesempatanmu menjadi abadi di antara para abadi, satu-satunya. Master, sebenarnya sekuat apa Zeus ini, sih? Dia dan aku, kami seimbang. Seabad lalu, kami bertarung. Sampai seri. Tapi dia licik dan berbahaya. Dalam pertarungan ini, dia pasti akan curang. Dengarkan baik-baik. Apa yang kau lindungi bukanlah puncak naga. Ini Ateria. Ini orang-orang di sekitarmu. Ini pernikahan yang ditakdirkan untukmu. Pernikahan yang ditakdirkan? Chloe Sterling. Dia adalah kesengsaraan fanamu. Dan takdir abadimu. Lindungi dia. Dan jalan keabadianmu akan terbuka. Orang tua bangka. Kau masih menyebalkan. Zeus. Kau melanggar perjanjian dan campur tangan di Ateria. Apa kau tidak takut akan mendapat hukuman ilahi? Hukuman ilahi? Sistem Genesis sudah ada di sini. Ateria akan melampaui barat. Itu tidak bisa kubiarkan. Hari ini, kau, pelindung Ateria, akan mati. Dan sistem Genesis akan dihancurkan. Sial. Ini pengalihan perhatian. Leo, pergi. Sekarang. Mau lari? Terlambat. Tahan dia. Leo, pergi lindungi sistem Genesis. Jangan khawatirkan aku. Mereka masih belum bisa menyentuhku. Master, hati-hati. Leo, kembali dengan selamat. Daripada mengkhawatirkannya, kau seharusnya khawatir tentang dirimu sendiri. Julian, kau harus melewatiku dulu. Dan aku juga. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan sistem Genesis. Sempurna. Sempurna, semuanya ada di sini. Maka aku akan mengirim kalian semua ke kuburan kalian. Tuan Kenji, tunjukkan dirimu. Sistem Genesis akan menjadi abu hari ini. Dewa Pelindung Kepulauan Timur, Kenji. Hentikan dia. Kau tidak benar-benar berpikir kau aman, kan? Hah? Prajurit, tunjukkan dirimu. Fahre. Sistem Genesis adalah hasil dari kerja keras begitu banyak orang. Aku tidak akan membiarkan kau menghancurkannya. Minggir. Atau, aku akan memukulmu sampai mati dengan ini. Buster. Biarkan aku mencoba dulu. Rasakan ini. Tiger. Penduduk Ateria, sampah. Siapapun yang menghalangi jalanku. Ya. Bunuh orang-orang bodoh yang gegabah ini. Kau pikir kau pantas disebut sebagai penduduk Ateria? Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Berlutut dan memohon, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Kau? Mimpimu. Tiger, jangan. Buster, pukulan bagus. Semua latihan dengan Leo tidak sia-sia. Kamu berikutnya. Hari ini, sistem Genesis akan runtuh. Kau mati. Pukulan hebat, Booster. Ya, pukulan hebat. Ibu Sterling. Kakek. Kau ingin mati? Tidak mau mati? Kalau begitu, pergi, diam.
Tidak ada yang menyentuh sistem Genesis kita hari ini. Jika kau ingin menghancurkan sistem Genesis, kau harus melewatiku dulu, Ibu Sterling. Kalian semua, mundur. Aku yang tangani. Hari ini, lawanmu adalah aku, kakekmu. Kau tidak sebanding dengannya. Ibu Sterling. Seumur hidup jadi satpam. Istriku terus bilang, aku tidak berguna. Hari ini, akan kutunjukkan padanya. Aku juga laki-laki. Berlutut. Mimpimu. Berlutut. Aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Kedua kaki ini hanya pernah berlutut pada langit, bumi, dan orang tuaku. Kau pikir aku akan berlutut pada sampah sepertimu, penduduk pulau? Wah. Buster. Kebanggaan yang sia-sia. Dulu ketika aku berada di Ateria menciptakan jalan berdarah, aku melihat terlalu banyak orang sepertimu. Aku akan mati melawanmu, nak. Biarkan aku menanganinya. Sudah kubilang, kau tidak bisa mengalahkannya. Lalu kenapa? Buster dan aku bertemu saat kami berusia 8 tahun. Kami tumbuh bersama, tinggal bersama. Setelah kerja, dia selalu minum bersamaku. Bung, kau lebih muda dariku, tapi kau mendahului aku di jalan menuju neraka. Jangan terlalu cepat. Tunggulah aku. Lihatlah, penduduk pulau. Setiap bekas luka di tubuhku berawal dari saat itu, dari menebas sampah sepertimu. Setiap bekas luka yang tersisa, setiap satu, mengorbankan puluhan nyawa kalian. Aku telah menjalani hidup yang baik. Tuan, Mereka memanggilku pembersih. Aku tidak menerima itu. Dulu aku juga pria tangguh. Lanjutkan. Berlutut dan mohon ampun. Mimpimu. Wah, Tuan, Buster. Lihat. Aku juga tidak berlutut. Di kehidupan selanjutnya, kita masih tetap saudara. Dan minum bersama. Penduduk Ateria, ya. Cukup berani. Lebih baik mati daripada berlutut. Tapi aku penasaran. Jika yang kau perjuangkan keras untuk melindungi itu hancur, apa yang akan kau lakukan? Kau berani. Aku akan menghancurkan tulangmu hingga jadi debu. Leo. Leo, Bodoh lainnya yang tidak tahu kapan harus berhenti. Master, benar-benar seorang master. Leo Fans, benar-benar seorang abadi. Tentu saja. Jangan lupa siapa adik seperguruannya. Kamu pikir itu cukup untuk menjatuhkanku? Mimpi saja. Terima jurus pamungkasku. Kebasan penghancur langit. Leo, Pedang, datang. Kamu membunuhku. Kepulauan Timur akan melawan Ateriamu sampai mati. Bertarung sampai mati. Sempurna. Aku, Leo Vance, juga bersumpah untuk bertarung denganmu sampai mati. Ampuni aku. Leo. Ampuni aku. Aku bisa memberikanmu apapun yang kamu mau. Oke? Mengampunimu? Kalau begitu, tanyakan roh Buster di surga apakah dia setuju dengan itu. Tanyakan pada roh semua orang yang telah kau bunuh apakah mereka setuju. Mereka hanya sekelompok orang rendahan. Jadi, apa peduli kalau mereka mati? Kamu harus tahu. Di Ateria, orang seperti itu banyak sekali. Diam. Kamu. Hari ini, kamu mati. bos, awas. Sekarang, giliranmu. Baiklah. Jika begitu, maka kamu mati duluan. Kamu sendiri yang memulainya. masih mau melawan? Melawan?
Leo. Aku akui, kamu kuat. Cukup kuat untuk tak terkalahkan. Tapi, apakah kamu lebih cepat dari peluru di pistolku? Kamu pikir pistol kecil ini akan menyelamatkanmu? Jadi kamu bilang, kamu bisa menghalangi peluru dari pistolku? Sepertinya bukan masalah bagiku. Kita bisa coba. Kamu. Karena kamu minta. Maka matilah. Itu tidak mungkin. Mustahil. Jadi kamu bisa merasakan sakit. Kupikir, orang tak berguna sepertimu tidak akan merasakan apapun. Ampuni aku. Ampuni aku. Manis sepertimu. Hanya membawa bahaya ke dunia ini. Dan kamu berani memohon ampun? Sekarang. Matilah. Sudah berakhir. Buster. Beristirahatlah dengan damai. Tiger. Beristirahatlah dengan damai. Leo. Sudah berakhir. Leo, di mana Master? Ya dewa. Aku lupa. Master. Master. Master? Master? Master. Master? Master? Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Master? Oh tidak. Apa Master? Meninggal? Bagaimana dengan Zeus? Jangan bilang. Mereka saling menghabisi. Kalian berdua, bisakah kalian berhenti membawa sial? Master. Master? Anak muda. Kamu pikir siapa yang kamu remehkan? Hah? Sejak kapan aku butuh kamu untuk menyelamatkanku? Master? Kukira. Zeus kecil itu. Seharusnya sudah dikirim ke neraka sekarang. Bajingan itu pikir hanya karena dia dewa dari barat? Dia bisa datang ke puncak naga dan membuat masalah. Jadi aku memukulnya dengan sapu tanganku. Aku pukul dia dengan bulan bawah air, hancuran gunung, dan pencuri persik di malam hari. Berhenti? Dengan ini saya umumkan, sistem AI Genesis telah diluncurkan sepenuhnya. Genesis, periksa jaminan sosial saya. Membuka? Sistem Genesis untuk meningkatkan hidup Anda. Aku tidak pernah menyangka AI Genesis akan menyebar begitu cepat. Kehidupan orang-orang semakin baik, dan Ateria semakin kuat. Ya, tidak ada lagi perang atau ancaman. Semua orang bisa hidup dalam damai dan stabilitas. Ini adalah apa yang selalu kita inginkan. Sayang, badai sudah berlalu, dan aku ingin memberimu rumah yang damai. Oke. Keluarga dan teman-teman yang terhormat, hari ini adalah hari besar bagi muridku Leo Vance dan ibu Chloe Sterling untuk menikah. Tapi sejujurnya, muridku ini tidak takut membunuh setan dan tidak pernah ragu untuk menjelajahi tempat-tempat paling berbahaya. Dia tidak pernah penakut. Tapi hari ini, lihat dia, tangannya gemetar, dan dia bahkan lebih gugup daripada saat dia menghadapi Zeus. Leo, kamu biasanya menjelajahi bahaya tanpa rasa takut. Jadi kenapa kamu lebih gugup dari aku sekarang? Aku sangat bahagia. Aku takut akan membuat kesalahan, dan takut mengecewakanmu. Kamu tidak akan. Selama kamu di sini, itu sudah cukup. Lihat, dia bergerak. Jadi, sudah punya nama. Belum. Bagaimana kalau? Ianut. Nama macam apa itu? Serius, itu mengerikan. Oh, ayolah. Setiap hari, kamu di rumah main game terus. Tidak pernah melakukan hal berguna. Kemari. Sayang, Ya, seperti itu. Bagus. sayang, Aduh, ada apa? biar kamu tidak terlalu santai, aku carikan kamu pekerjaan baru. Pekerjaan apa? Pekerjaan lama kamu. Satpam,
Satpam. Sayang, kamu bercanda, kan? Aku, Leo Fans, adalah orang yang bisa mengalahkan Tuan Kenji, seorang abadi. Aku, jadi satpam itu terlalu rendah bagiku. Kalau tersiar kabar, bagaimana aku bisa tunjukkan muka di dunia kultivasi lagi? Kenapa itu rendah? Itu pekerjaan bagus. Kerjanya mudah, jamnya tetap. Dan kita bisa bersama. Dan kebetulan lingkungan kita butuh satpam. Aku sudah daftarkan kamu. Kamu bisa mulai kerja besok. Baik, baik. Apa kata kamu? Jadi satpam ya? Tapi biar ku jelaskan satu hal, kalau aku ditertawakan, kamu yang bertanggung jawab. Baik, baik, salahkan aku, salahkan aku. Menyebalkan. Aku, yang bisa mengalahkan Tuan Kenji, terjebak jadi satpam di sini. Ini sangat memalukan. Chloe Sterling, tunggu saja. Anak muda, kamu sangat tampan. Kenapa kamu kerja jadi satpam di sini? Sayang sekali. Berapa usia kamu? Punya pacar? Aku bisa kenalkan kamu dengan seseorang. Bu, aku sudah menikah. Tapi terima kasih. Oh, baik, baik. Hei, kamu pikir sedang apa? Bocah, urus urusanmu sendiri. Minggir. Atau jangan salahkan kami kalau kami kasar. Semua pengunjung harus daftar. Dilarang masuk tanpa izin. Daftar? Daftar untuk apa? Penjaga kecil, berani menghalangi kami? Kamu pasti cari mati. Repot. Kalian pada berdiri saja, tangkap dia, hajar dia. Kamu ternyata seorang kultivator. Kenapa kamu jadi satpam? Apa salahnya jadi satpam? Aku satpam, suka kue beruangku, jaga keamanan warga, dan aku bangga